anak-anak hebat kelas 7. Materi pelajaran IPA kita pada hari ini akan membahas tentang pola interaksi antar makhluk hidup. Masih bersama dengan Ustazah Roma. Pada materi ini, tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah kalian dapat menjelaskan interaksi antar komponen ekosistem. Kemudian, kalian juga dapat menjelaskan saling ketergantungan antar komponen ekosistem itu sendiri. Pada pertemuan sebelumnya, Ustazah sudah menjelaskan mengenai komponen penyusun dari ekosistem. Yang pertama adalah komponen abiotik, adalah komponen yang terdiri dari benda tak hidup atau benda mati. Apa saja itu? Yang pertama adalah air, kemudian udara yang bersih, ada tanah, dan sinar matahari. Komponen penyusun ekosistem berikutnya adalah komponen biotik atau komponen yang terdiri dari makhluk hidup. Komponen biotik tersusun atas autotrof atau organisme yang mampu membuat makanannya sendiri, dan heterotrof, organisme yang tidak mampu membuat makanannya sendiri. Dalam hal ini tergantung dari individu lain. Berikut ini adalah contoh-contoh dari komponen biotik, yaitu kalau autotrof merupakan produsen, dalam hal ini tumbuhan, yaitu organisme yang mampu menghasilkan makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Sedangkan autotrof adalah hewan yang tergantung terhadap organisme lain. Contohnya di sini adalah konsumen. Konsumen itu terdiri dari herbivora. Contoh di sini adalah sapi, pemakan tumbuh-tumbuhan. Kemudian ada karnivora. Contoh di sini adalah harimau, hewan pemakan daging. Kemudian ada insektivora, hewan pemakan serangga. Contohnya di sini adalah terenggiling. Dan omnivora adalah organisme yang memakan hewan maupun tumbuhan. Pola interaksi yang pertama adalah netralisme. Netralisme artinya hubungan antar makhluk hidup yang tidak saling mempengaruhi atau netral meskipun berada pada habitat yang sama. Pada gambar yang ditampilkan terlihat domba dan ayam yang berdampingan berada pada habitat yang sama, tidak saling ketergantungan, dan juga tidak saling mengganggu. Pola interaksi berikutnya adalah kompetisi. Kompetisi artinya hubungan antar individu sejenis atau antar populasi di mana individu atau populasi tersebut bersaing untuk mendapatkan sarana tumbuh dan berkembang. Apa saja yang menyebabkan kompetisi terjadi? Yang pertama, perebutan makanan, memperebutkan habitat atau tempat tinggal, dan yang terakhir adalah memperebutkan pasangan. Pola interaksi berikutnya adalah predasi. Predasi artinya interaksi antara hewan yang dimangsa dan hewan yang memangsa. Bisa kita lihat pada gambar. Pada predasi sebenarnya dapat menjaga keseimbangan alam karena dapat menekan populasi organisme tertentu. Misalnya tikus dengan ular, kijang dengan harimau, zebra dengan singa. Jadi, untuk menjaga keseimbangan dari ekosistem, konsumen puncak atau dalam hal ini karnivora tetap harus dijaga pelestariannya agar organisme-organisme tertentu tidak melebihi dari populasi yang seharusnya. Pola interaksi berikutnya adalah simbiosis. Simbiosis artinya hubungan antar dua makhluk hidup. Simbiosis terbagi menjadi 3.
Yang pertama adalah simbiosis mutualisme, hubungan antar dua makhluk hidup yang saling menguntungkan. Contoh pada gambar adalah lebah menghisap madu pada bunga. Lebah membantu penyerbukan bunga, sedangkan bunga memberikan makanan kepada lebah. Sama-sama menguntungkan. Berikutnya adalah simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme ini adalah hubungan antar dua makhluk hidup di mana yang satu untung dan yang satu lagi tidak merasa diuntungkan ataupun dirugikan. Contoh pada gambar adalah ikan hiu dan ikan remora. Ikan hiu tidak merasa diuntungkan juga tidak merasa dirugikan. Sedangkan ikan remora dapat berlindung di balik tubuh ikan hiu dan juga mendapatkan sisa-sisa makanan dari makanannya ikan hiu tersebut. Dan yang terakhir adalah simbiosis parasitisme. Simbiosis ini adalah hubungan dua makhluk hidup yang satu diuntungkan dan yang satu sangat dirugikan. Pada gambar adalah contoh nyamuk menghisap darah pada tubuh inangnya. Nyamuk mendapatkan makanan sedangkan inangnya bisa mendapatkan penyakit. Pola interaksi yang terakhir adalah amensalisme atau antibiosis. Amensalisme atau antibiosis artinya interaksi antar organisme di mana salah satu pertumbuhan organisme tersebut akan menghambat pertumbuhan organisme lainnya. Pada gambar terlihat jamur Penicillium sp yang digunakan sebagai bahan pembuatan antibiotik yang akan menghambat pertumbuhan bakteri patogen di dalam tubuh manusia. Interaksi antar komponen biotik yaitu yang pertama, rantai makanan. Rantai makanan adalah proses perpindahan energi melalui peristiwa makan dan dimakan yang membentuk rangkaian tertentu. Di gambar terlihat ada produsen dimakan oleh konsumen 1, konsumen 2, konsumen 3, dan akhirnya konsumen 3 diuraikan oleh dekomposer. Berikutnya adalah jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan adalah sekumpulan rantai makanan, artinya lebih dari satu rantai makanan yang saling terhubung dan membentuk semacam jaring. Jadi pada gambar itu terlihat ada lebih dari satu rantai makanan. Dan yang ketiga adalah piramida makanan. Piramida makanan ini akan menunjukkan perbandingan antar produsen, konsumen 1, konsumen 2, hingga konsumen puncak. Interaksi antar komponen biotik yang terakhir adalah aliran energi. Energi matahari adalah salah satu energi terbesar di bumi yang dimanfaatkan secara langsung oleh tumbuhan hijau sebagai produsen untuk berfotosintesis. Salah satu hasil dari energi tersebut akan dimanfaatkan oleh konsumen tingkat 1, dalam hal ini pemakan tumbuhan. Lalu nanti energi yang diperoleh oleh konsumen tingkat 1 akan dimanfaatkan oleh konsumen tingkat 2. Begitu seterusnya hingga konsumen puncak. Jika konsumen puncak mati, maka jasadnya akan diuraikan oleh dekomposer menjadi beberapa unsur hara yang juga akan diperlukan oleh tumbuhan hijau untuk berfotosintesis kembali. Tetapi energi yang berpindah tidak 100% efisien digunakan oleh organisme berikutnya dikarenakan energi tersebut sudah digunakan atau dipakai oleh organisme yang bersangkutan untuk beraktivitas, salah satunya bernafas, bergerak, dan melakukan ekskresi. Alhamdulillah, demikian materi pelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.